Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12, kelas PGMI 3G, mata kuliah Perencanaan dan Evaluasi Program Pendidikan. Sebelumnya, yang terhormat kepada Ibu Hamidah Abdul Somad Elvin Nikmati MPDI, selaku dosen pengampu mata kuliah Perencanaan dan Evaluasi Program Pendidikan, serta teman-teman PGMI 3G yang berbahagia. Kali ini kami dari kelompok 12 akan menjelaskan tentang langkah-langkah evaluasi program pendidikan. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 12 beranggotakan yang pertama Elsa Aprilianti, yang kedua saya sendiri Rica Yunita Fajariana, dan yang ketiga adalah Vina Dwi Lestari. Langkah-langkah evaluasi program pendidikan mencakup 3 pembahasan. Yang pertama, persiapan evaluasi program pendidikan. Yang kedua, pelaksanaan evaluasi program pendidikan. Yang ketiga, monitoring pelaksanaan evaluasi program pendidikan. Untuk pembahasan materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, dan yang kedua disampaikan oleh Elsa Aprilianti, yang ketiga adalah Vina Dwi Lestari. Persiapan evaluasi program pendidikan. Persiapan baru berupa penyusunan evaluasi, penyusunan instrumen evaluasi, menentukan jumlah sampel yang diperlukan, dan validasi instrumen evaluasi sebelum data. Langkah-langkah penyusunan instrumen. Pertama, merumuskan tujuan yang akan dicapai. Kedua, membuat kisi-kisi langkah. Ketiga, membuat butir-butir instrumen langkah. Keempat, validasi instrumen langkah. Dan yang kelima, penggunaan metode sampling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elsa Aprilianti, NIM 1262052031193. 2. Pelaksanaan evaluasi program pendidikan. Kategori evaluasi program. Yang pertama, evaluasi reflektif, digunakan untuk mengevaluasi kurikulum sebagai suatu ide. Yang kedua, evaluasi rencana, yaitu berpandangan bahwa evaluasi program sebagai suatu rencana. Yang ketiga, evaluasi proses, yaitu melihat berbagai faktor yang berhubungan dengan pelaksanaan program sebagai suatu kegiatan. Yang keempat, evaluasi hasil, mengenai kuantitas pengetahuan yang dapat diserap oleh peserta didik. Alat pengumpulan data evaluasi berupa teks, observasi, angket, dokumen dan artefak, wawancara, dan analisis konten. Nama saya Vina Dwi Lestari dengan nomor NIM 1262052012131. Di sini saya akan menjelaskan tentang monitoring. Yang pertama, mencatat, melaporkan, dan menganalisis faktor penyebab peristiwa yang terjadi selama evaluasi. Yang kedua, melihat relevansi pelaksanaan evaluasi dengan merencanakan evaluasi. Pemantauan. Yang pertama, beberapa jauh pelaksanaan program telah sesuai dengan rencana program. Yang kedua, seberapa jauh pelaksanaan program telah menunjukkan tanda tercapainya tujuan program. Yang ketiga, apakah terjadi dampak tambahan atau lanjutan yang positif meskipun tanpa direncanakan. Yang keempat, apakah terjadi dampak samping yang negatif, merugikan atau kegiatan yang mengganggu. Alat pemantauan. Yang pertama, pengamatan partisipatif, yaitu lembar pengamatan, catatan lapangan, alat perekam, dan elektronik. Yang kedua, wawancara terstruktur, yaitu alat pedoman wawancara dan perekam wawancara. Yang ketiga, pemanfaatan analisis data dokumen, yaitu daftar hadir, satuan pembelajaran, hasil kerja siswa, dan hasil karya guru. Dan elektronik. Yang kedua,
wawancara terstruktur, yaitu alat pedoman wawancara dan perekam wawancara. Yang ketiga, pemanfaatan analisis data dokumen, yaitu daftar hadir, satuan pembelajaran, hasil kerja siswa, dan hasil karya guru. Pemantauan elevator bersama pelaksanaan program yang dibantu oleh pihak lain yang bersangkutan seperti kepala sekolah dan tokoh masyarakat. Pemantauan yang pertama, perumusan tujuan pemantauan. Yang kedua, penetapan sasaran pemantauan. Yang ketiga, penjabaran data yang dibutuhkan pemantauan. Dan hasil pemantauan yaitu data yang dikumpulkan dari hasil pemantauan secepatnya diolah dan dimaknai sehingga dapat diketahui tujuan pelaksanaan program tercapai atau tidaknya.